Baik, salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Bulan ini gereja sedang memperingati Paskah. Semua gereja sedang memperingati Paskah. Berita kemenangan, berita kebebasan, dan penebusan dosa menjadi tema yang terus digaungkan. Dan tema ini terus disampaikan dari tahun ke tahun. Dan di tahun ini pun saya mendengar tema-tema yang sama, yaitu berbicara tentang kemenangan, supaya tidak takut, bebas dari dosa. Dan ini menjadi tema tahunan menurut saya, yang terus digaungkan di mimbar gereja, khususnya di bulan-bulan Paskah seperti ini Bapak Ibu. Tema yang saya berikan pada pertemuan kita pada pagi ini, saya beri judul menghayati kematian dan kebangkitannya Bapak Ibu. Tema ini saya usung tentu untuk memperlengkapi pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan di perayaan Paskah di bulan-bulan seperti ini. Sebab berita kemenangan penebusan dosa yang selalu disampaikan di perayaan Paskah bisa dipahami tidak tepat loh. Kita sudah menang, kita sudah bebas, benar? Kita nggak boleh takut. Digaungkan terus demikian, sehingga jemaat dengan kalimat-kalimat seperti ini dengan semangat dia membahas dengan kata amin. Saudara dibebaskan, Yesus mati di kayu salib, saudara dimenangkan. Siapanya jemaat apa? Dengan semangat amin. Ini hal-hal yang sebetulnya sedikit konyol kalau saya melihat Bapak Ibu. Disebut sebagai pemenang dari apa? Enggak pernah kok menang. Ya, saudara menjadi orang merdeka dari apa? Enggak pernah kok merdeka. Namanya orang menang itu pasti menyelesaikan sebuah pertandingan, betul nggak? Namanya menang kok. Bapak Ibu nggak melakukan apa-apa tapi disebut pemenang, tapi dengan semangat antusias menjawab amin Bapak Ibu. Makanya ini perlu dibahas. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasihi, pertanyaan mengapa Tuhan Yesus harus mati dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat prinsip. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dan pada hari yang ketiga harus dibangkitkan? Rata-rata Bapak Ibu 98%. Jawabannya cuma satu, dia mati untuk menebus saya. Dia mati supaya saya menjadi pemenang. Kenapa kok jawaban-jawaban seperti itu yang selalu keluar dari mulut jemaat? Karena kebenaran yang sesungguhnya tidak pernah disampaikan Bapak Ibu. Pertanyaan mengapa Yesus harus mati dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, ini adalah pertanyaan prinsip yang harus dijawab dengan tepat Bapak Ibu. Sebab jawaban dari pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika seseorang tidak memahami atau salah memahami mengapa dia mati dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, maka saya pastikan orang-orang seperti ini mengiringnya kepada Tuhan pasti nggak tepat. Percayanya kepada Tuhan pasti meleset Bapak Ibu. Dan kehidupan orang-orang yang mengiring Tuhan seperti ini pasti menujunya kepada kebinasaan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita nggak boleh salah memahami. Amin. Kita tidak boleh salah memahami. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang memiliki keselamatan palsu ketika Bapak Ibu tidak mengerti dengan benar mengapa dia mati dan mengapa dia dibangkitkan. Jika Bapak Ibu tidak memahami dengan benar hal ini, maka Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Akibatnya apa? Hosea mengatakan binasa. Jadi memahami dengan benar kematian dan kebangkitannya
itu akan menjadi jawaban dari keselamatan yang telah Allah berikan, Bapak Ibu. Ini akan menjadi jawaban. Bapak Ibu dan Saudara seharusnya dapat menemukan kebenaran ini dari setiap khotbah-khotbah yang pernah saya sampaikan di sini. Seharusnya Bapak Ibu sudah menemukan itu. Sering saya sampaikan itu. Dan sebenarnya Alkitab telah memberikan jawabannya. Sudah memberikan jawabannya untuk pertanyaan yang tadi saya sampaikan tadi. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya jawaban dari pertanyaan ini hampir tidak pernah disampaikan. Sehingga berita kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi berita yang hanya menyenangkan telinga. Mengapa demikian? Karena yang diberitakan hanya bagian dari karya Tuhan. Yang disampaikan hanya bagian dari karya keselamatan Tuhan Yesus, menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Tetapi bagian kita yang telah diselamatkan tidak pernah diberitakan. Ini kan berbahaya, Bapak Ibu. Jadi kalau bulan-bulan Paskah seperti ini, yang disampaikan apa, Bapak Ibu? Karya Tuhan saja. Karya Tuhan dalam menebus, menyelamatkan, memberi kita kemenangan. Tetapi bagian kita yang diselamatkan gak pernah dibahas. Pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas, Bapak Ibu, bagian kita. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberikan jawabannya, Bapak Ibu. Dari pertanyaan ini, jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawabannya adalah ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Seorang lagi ya, ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga harus dibuktikan sampai pada kematiannya. Untuk apa, Pak Saiful? Hal ini untuk menunjukkan bahwa ketaatan dan kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu berkualitas tinggi, Bapak Ibu. Oleh karena itulah Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sampai di sini Bapak Ibu sudah menemukan jawabannya. Kenapa dia mati? Untuk membuktikan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Bahwa kesetiaannya itu kualitasnya nomor 1. Oke? Karena ketaatan dan kesetiaan yang berkualitas tinggi inilah, maka pada hari yang ketiga Allah Bapa membangkitkannya. Kita baca yuk di dalam Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Minta tolong jangan ada yang ngantuk ya. Ini tema yang sangat penting menurut saya. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngelamun. Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan. Permohonan itu bentuk ungkapan merendahkan diri, memohon. Namanya orang mohon itu kan, kalau bahasa Jawa itu ya ngemis-ngemis lah. Memohon dengan apa, Bapak Ibu? Ratap tangis. Jadi kalau sampai orang memohon dengan ratap tangis, itu berarti permohonannya ini sungguh-sungguh ini. Dikatakan bahwa ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, kebenaran ini tidak menunjukkan begini, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian bukan dikarenakan Dia anak Allah. Tolong digarisbawahi. Karena banyak sekali orang-orang Kristen menolak. Ya karena dibangkitkan Dia karena Allah, Dia anak Allah, makanya Dia bangkit. Bukan. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian bukan dikarenakan Dia anak Allah,
Bukan karena Allah di surga itu Bapaknya. Bukan Bapak Ibu. Kebenaran ini tidak menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian dikarenakan Dia memiliki ketaatan dan kesetiaan yang berkualitas tinggi yang menyebabkan Bapa di surga membangkitkannya. Jika kebangkitan Tuhan Yesus dipicu karena Dia anak Allah, atau karena Allah Bapa di surga itu Bapaknya, maka ini menjadi gak fair. Gak fair. Mengapa? Karena Allah Bapa melakukan nepotisme. Bapak melakukan nepotisme, ini gak fair. Ini tindakan yang menciderai hukum yang ada pada diri Allah. Jika ini dilakukan oleh Allah, maka kita tidak akan mungkin dapat meneladani hidup Tuhan Yesus. Soal lagi ya, jika kebangkitan Tuhan Yesus dipicu karena Dia anak Allah, karena Bapa di surga itu Bapaknya, ini akan menjadi sesuatu yang konyol. Kenapa? Kita tidak akan bisa meneladani hidup Tuhan Yesus. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Dia Allah. Dia nggak bisa salah. Dia Allah. Dia nggak bisa mati. Kemudian kita disuruh meneladani hidupnya. Ini kan sandiwara jadinya. Bener nggak? Jadi sandiwara. Tetapi Bapak Ibu, kebenaran Alkitab kita telah mencatat sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan hasil nepotisme Bapa di surga. Bukan. Tuhan Yesus mati bukan karena sandiwara Bapa di surga. Bukan. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian karena kesalehan dan ketaatannya kepada Bapa di surga. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11 dicatat dengan detail bahwa Dia Allah yang benar-benar mengosongkan dirinya dan benar-benar menjadi manusia. Bapak Ibu, bisa tolong ditampilkan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Dia melepaskannya, ya. Melainkan telah mengosongkan diri, artinya kealahannya dengan sadar Dia lucuti. Dia mengosongkan dirinya. Dikatakan mengosongkan dirinya ini sebuah penyangkalan diri yang sungguh sangat luar biasa. Kualitasnya sangat tinggi Bapak Ibu. Dan mengambil rupa seorang. Jadi nggak berhenti Dia mengosongkan diri ke Allahnya. Nggak berhenti di situ. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi babu, menjadi jongos. Ini nggak semua pendeta Pak mau jadi hamba Pak. Hamba cuma di mulutnya. Tapi Yesus benar-benar mengosongkan dirinya menjadi hamba, menjadi jongos, Bapak Ibu. Dan menjadi sama dengan manusia, ciptaannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, lihat, Ia masih merendahkan diri lagi. Ia telah merendahkan dirinya lagi. Dari Allah jadi hamba, jadi manusia, masih mengosongkan diri lagi Bapak Ibu. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, terhina. Di mana Bapak Ibu? Di kayu salib. Itulah sebabnya. Perhatikan ayat yang 9. Itulah sebabnya, ya. Jadi mengapa Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga? Perhatikan ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan dirinya? Bukan. Bagi kemuliaan siapa? Bagi kemuliaan Bapaknya. Kebenaran ini sudah dengan jelas mengatakan bahwa ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa telah dibuktikan lewat kesediaannya melepaskan kealahannya. Dilepaskan sendiri loh. Itu kalau sampai jenderal itu melepaskan jenderalnya, dia melepaskan jenderalnya sendiri, itu pertaruhannya luar biasa, pergumulannya luar biasa. Makanya Alkitab mencatat ketika dia berdoa sampai berpeluh, peluhnya seperti darah. Itu bukan sandiwara, itu bukan dongeng, ini fakta Bapak Ibu. Penyangkalan diri yang dikerjakan oleh Yesus itu benar-benar berkualitas tinggi Bapak Ibu. Dia telah membuktikan lewat kesediaan melepaskan kealahannya. Tidak berhenti di situ. Dia menjadi manusia. Tidak berhenti di situ. Dia mati dengan hina di atas salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Dan inilah, ketaatan inilah yang menyebabkan Allah Bapa membangkitkannya dan meninggikannya Bapak Ibu. Jadi, disinilah inti dari Paskah. Inti dari Paskah. Gambaran Paskah pada zaman Musa digenapi lewat karya salib Yesus. Tuhan Yesus menjadi anak domba Paskah, menjadi anak domba tebusan untuk orang Kristen. Bukan, ternyata dia menjadi anak domba Paskah untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi Tuhan Yesus yang kita kasihi, dia bukan Tuhan Allahnya orang Kristen saja, dia Allahnya seluruh umat manusia. Berbanggalah kita yang mengenalnya Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus berhasil menunjukkan bahwa ketaatannya kepada Bapa dapat menunjukkan kesalahan Lucifer yang memberontak kepada Allah Bapa. Jadi ketika Lucifer berontak pada waktu sebelum diciptakan segala sesuatu itu, belum ada seseorang ciptaan yang dapat membuktikan bahwa pemberontakan itu sebuah kesalahan. Ketidaktaatan itu sebuah kesalahan. Belum dapat dibuktikan. Pembuktiannya ketika Yesus merenggang nyawa dan mengatakan, Bapa, kuserahkan nyawaku. Ketaatannya berhasil menunjukkan bahwa kesalahan Lucifer yang tidak taat kepada Bapa dapat dibuktikan, Bapak Ibu. Ketaatan dan kesetiaan yang telah diberikan dan diteladani oleh Tuhan Yesus ini merupakan nilai penting yang termuat di dalam Paskah. Soal lagi, ya. Ketaatan dan kesetiaan merupakan nilai penting yang termuat di dalam Paskah. Yang tidak taat dan yang tidak setia akan dihukum, ya, dan tidak akan pernah diselamatkan sekalipun sudah menjadi umat pilihan, sekalipun sudah menjadi orang Kristen, sekalipun sudah melayani, sekalipun lahir Kristen, mati dikuburkan secara Kristen. Kalau Bapak Ibu tidak setia dan tidak taat, maka tidak ada jaminan keselamatan. Hal ini telah tercatat di dalam sejarah Alkitab. Paskah yang pernah digambarkan melalui perjalanan Nabi Musa. Orang-orang Israel yang telah dibebaskan dari penindasan di tanah Mesir oleh kekuatan tangan Tuhan. Itu adalah Paskah awal. Itu adalah Paskah pertama. Ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh tangan Tuhan yang kuat. Ini adalah awal Paskah yang diadakan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca sejarah Keluaran, Imamat, ketika bangsa pilihannya, umat pilihan Allah, ketika mereka berontak, ketika mereka tidak taat dan tidak setia,
Mereka yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang melihat tanah atau negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Pak, umat pilihan bukan jaminan. Pak, biji mata Tuhan bukan jaminan. Hosea tadi sudah mengatakan dengan tegas, umatnya binasa. Umat Tuhan binasa. Iya, kenapa? Karena tidak mengenal Allahnya. Bapak Ibu sekalipun menjadi orang Kristen, merayakan Paskah dari tahun ke tahun, kalau hidup kita tidak taat, tidak setia, jangan berharap jadi pemenang. Jangan mimpi dosamu diampuni. Ini bukti Bapak Ibu bahwa kesetiaan dan ketaatan adalah isi dari Paskah. Seseorang yang tidak taat, yang tidak setia, mereka tidak akan pernah melihat negeri yang dijanjikan oleh Allah. Hukuman akan ditimpakan, Bapak Ibu. Ketika Yosua sama Kaleb mengintai negeri yang akan dimasuki, dia mengintai berapa lama? 40 hari. Karena ketidaktaatan umat pilihan itu, Allah menghukum mereka 1 hari dikali 1 tahun. Jadi mereka yang keluar dari Mesir, yang keluar dari semuanya yang keluar dari Mesir, dia menjadi bangkai yang berserakan di padang gurun. 40 tahun Allah membinasakan mereka, kecuali Kaleb dan Yosua. Kecuali Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Bilangan 14 itu dengan detail. Ketika mereka nggak taat, ketika mereka nggak setia, sekalipun Paskah sudah diadakan, sekalipun Paskah sudah dikerjakan oleh tangan Tuhan yang kuat loh, itu nggak main-main loh. 10 tua dikerjakan sampai terakhir kematian anak sulung. Itu kalau bukan keseriusan Bapak di surga, itu nggak kamu dikerjakan. Begitu seriusnya Allah mengasihi umatnya. Ketika umatnya nggak taat, nggak setia, binasa, binasa Bapak Ibu. Ini kebenaran sejarah yang harus kita ketahui. Amin, amin. Ini keadaan yang harus kita hayati dengan baik-baik Bapak Ibu. Keadaan sebagai umat pilihan bukan garansi diselamatkan Bapak Ibu. Jika kita tidak taat dan setia, sudah deh, omong kosong. Omong kosong. Kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Label nama Kristen bukan jaminan. Jabatan pelayanan yang disahkan dalam sinode oleh organisasi bukan jaminan Bapak Ibu. Yang ngomong ini Bapak Ibu kalau ngomong gini kan, waduh orang enak sekali ya kalau ngomong. Ngomong di depan itu bisa dilatih. Sekolah Alkitab lah Bapak Ibu. 3 tahun 4 tahun latihan khotbah bisa ngomong seperti ini. Yang sulit itu bukan bicara seperti ini. Yang sulit itu menghidupinya. Menjadi taat dan setia. Menghasilkan buah-buah yang baik. Itu yang sulit Bapak Ibu. Jadi pendeta, menjadi gembala, itu bukan hal sulit. Hal yang tersulit dalam hidup kita, meneladani kehidupan Yesus, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Amin. Kita semua tahu kok bahwa Bapak itu begitu mengasihi kita. Setuju? Percaya Bapak mengasihi kita? Ini kan tema-tema selalu disampaikan di jemaat. Bapak mengasihi kita, amin. Jemaat dengan semangat mengatakan amin. Tapi kasih Bapak itu nggak sepihak loh. Barang siapa yang kukasihi, dia dididik, dia ku tegur, dia ku ajar, ku didik. Punya anak ya Mbak Tami ya? Kalau nakal dididik enggak? Enggak. Bagian-bagian seperti ini loh yang nggak pernah disampaikan ke jemaat. Saya tidak pernah menyampaikan bagian bahwa Tuhan itu baik. Nggak perlu disampaikan Tuhan baik. Dari dulu Tuhan baik. Setuju? Dari dulu Allah setia. Yang nggak setia siapa? Allah nggak pernah berkhianat. Siapa yang berkhianat?
Di mimbar gak pernah disampaikan itu. Yang disampaikan hanya bagian Tuhan terus, karya Tuhan terus, tapi bagian kita gak pernah disampaikan. Saya mengatakan Paskah itu tidak akan memiliki makna yang dapat mengubah hidup kita kalau kita tidak memaknainya dengan ketaatan dan kesetiaan. Sejarah telah membuktikan Bapak Ibu bahwa mereka yang gak taat akan binasa. Sekalipun Bapak mengasihi kita, mengorbankan segala-galanya. Karena Bapak mengasihi kita, Ia menghendaki supaya di antara kita jangan ada yang yang binasa. 2 Petrus 3:9 bisa dibaca. Oleh karena itu Bapak Ibu, janji keselamatan atas seluruh umat manusia, karena Bapak begitu mengasihi manusia, maka mau nggak mau kasih Bapak ini harus digenapi, harus diwujudkan Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus, putra sulungnya, itu yang menjadi pertaruhan. Perhatikan, Yesus putra sulung Bapa satu-satunya, karena nggak ada lagi yang dapat dipertaruhkan, hanya Dia satu-satunya untuk mewujudkan cinta Bapa kepada manusia. Yesus menjadi pertaruhannya untuk menjadi korban keselamatan. Di sini saya ingatkan lagi bahwa tidak ada nepotisme Bapak di surga loh ya, nggak ada. Tuhan Yesus benar-benar berjuang hidup seperti yang Bapak kehendaki, Bapak Ibu. Dia benar-benar berjuang. Jika Tuhan Yesus itu gagal mengerjakan tugas penting, yaitu mewujudkan kasih Bapak kepada manusia. Apa tadi kasih Bapak tadi? Cinta Bapak menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Yesus menjadi pertaruhannya. Untuk apa Pak? Untuk menjadi penyelamat, penebus. Karena untuk bisa membebaskan manusia dari belenggu dosa dibutuhkan penebus. Yesus menjadi satu-satunya pertaruhan. Jika dia gagal, maka dia akan menjadi seperti Lucifer yang memberontak. Bapak Ibu ingat ketika dia selesai berpuasa 40 hari, 40 malam, kitab saya mencatat dengan jelas, dia tidak gagal. Dia dapat mengalahkan egonya. Manusia itu kan kalau sudah wah, sudah terhormat, ya, sudah banyak orang menghormati dia, maka untuk menyangkal diri itu berat. Seringkali kan manusia begitu, betul nggak? Yesus dikatakan, kalau kamu nyembah aku tak kasih semua kemegahan dunia ini. Yesus nggak tersinggung dia. Dia nggak bilang begini, salah, yang ciptakan dunia itu saya. Dia nggak bilang begitu loh. Tapi dia mengatakan, kamu harus sujud menyembah Tuhan Allah. Itu jawaban yang sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia berhasil menunjukkan ketaatannya, sehingga dia dapat mewujudkan cinta Bapa, dan dia dapat menunjukkan sebuah kesalahan yang pernah terjadi masa lampau, yaitu kesalahan Lucifer Bapak Ibu. Maka dikatakan dalam Wahyu 12 itu dikatakan dia menunjukkan kesalahan Lucifer. Wahyu 12 ayat 11. Maka Tuhan Yesus harus hidup seperti yang Bapak kehendaki, sehingga kematiannya di atas salib dapat menunjukkan atau dapat membuktikan bahwa dia sebagai pribadi yang benar-benar dapat menuruti apa yang Bapak kehendaki Bapak Ibu. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tugas pengutusannya menyelesaikan kerinduan Bapa di surga dapat diselesaikan. Itulah Paskah Bapak Ibu. Sehingga di dalam Ibrani pasal 5 ayat 9 dikatakan begini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi setelah dia selesai dari tugas karya penyelamatannya, Ibrani 5:9 begini. Dan sesudah itu artinya sudah menyelesaikan apa? Halo? Tugas penyelamatan, hidup taat,
hidup setia sudah selesai dikatakan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang bagi siapa? Yang taat. Ingat ya, yang taat. Jadi keselamatan itu tidak ditujukan kepada mereka yang tidak taat. Katakan amin. Keselamatan tidak ditujukan kepada mereka yang tidak taat. Keselamatan ditujukan hanya bagi mereka yang taat, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Bapak Ibu, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat, ia tidak akan melihat hidup. Jadi apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketaatan dan kesetiaannya, ini harus menjadi teladan hidup yang harus dikenakan, diperagakan. Oleh siapa? Oleh pengikutnya, oleh yang percaya kepada Dia. Di sini siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, angkat tangannya? Percaya ya? Artinya Bapak Ibu harus mengenakan hidupnya. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong ayat Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 6. Baca bersama-sama dengan keras ya. Baca bersama-sama dengan keras. Sudah? 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Katakan amin. Jadi hidup taat, hidup setia yang telah diteladankan Yesus sampai mati di kayu salib, dan ia menghendaki supaya apa yang telah diperagakan selama Dia hidup, yang telah diteladankannya selama hidup, dikenakan oleh semua manusia yang percaya kepadanya, yang mengiring Dia. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Pengiringan dan percaya kita tidak akan berkualitas tinggi jika kita tidak memiliki ketaatan dan kesetiaan seperti yang sudah Yesus teladankan. Menjadi Kristen dan menjadi orang percaya itu bukan karena aktivitas kita, bukan rutinitas kita, bukan kegiatan agamawi yang selalu kita ikuti, bukan liturgi yang selalu kita lakukan. Bapak Ibu, jika kegiatan-kegiatan itu tidak membangun gairah hidup taat, tidak membangun gairah hidup setia, berarti kekristenan yang dibangun, kegiatan yang dilakukan, itu adalah kekristenan yang palsu. Jika kegiatan hari Minggu seperti ini tidak mengubah atau membangun gairah hidup taat dan setia, maka kekristenan kita adalah kekristenan yang palsu. Kehadiran saya di tempat ini menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kebenaran gak pernah masuk dan bertumbuh. Kebenaran hanya lewat, yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan, sehingga keluar dari gereja lupa apa yang dikhotbahkan, sehingga pulang tidak membawa apa-apa. Yang didapat cuma satu, saya orang Kristen. Itu adalah kekristenan yang palsu. Seharusnya setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, pertemuan-pertemuan pembelajaran seperti ini harus membangun gairah taat dan setia. Jika tidak, itu menjadi kesia-siaan. Mau berubah Bapak Ibu? Bersedia ya? Berubah ya? Kita jangan kenakan kegiatan yang palsu Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang beragama Kristen. Jadilah orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang beragama Kristen, kita ini akan menjadi orang-orang Kristen yang merasa diri sudah selamat hanya karena merayakan Paskah setiap tahun, merayakan Natal setiap tahun.
merasa Kristen, hanya setiap minggu pergi ke gereja. Ini orang-orang yang euforia, yaitu merasa diri sudah berkenan kepada Bapa hanya karena beragama Kristen. Merasa karya Yesus di atas salib sudah menjadikannya bebas dari dosa. Itu kan selalu digaungkan, betul nggak? Di gereja kan begitu kan, digaungkan karena kamu Kristen, kamu anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu ada seleksinya loh. Nggak boro-boro jadi Kristen masuk gereja jadi anak Tuhan. Ada seleksinya loh. Ya. Sehingga mereka nggak pernah menghayati dan berjuang. Kalau Bapak Ibu merasa menjadi orang Kristen yang Kristen, berjuanglah hidup seperti dia hidup. Amin. Bapak Ibu harus berusaha untuk memiliki perjuangan, karena karya salib Yesus itu memang sudah memberi kemenangan. Sudah membebaskan kita dari dosa. Masalahnya begini, dia sudah membebaskan kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Masalahnya begini, apakah kita sudah menyambut karya keselamatan itu? Maksudnya gimana Pak Saiful? Maksudnya begini, apakah Bapak Ibu bersedia mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan? Dosa sudah diampuni, manusia sudah dibebaskan, sudah? Apakah otomatis kita bebas? Enggak. Artinya kematian Yesus di atas salib itu memungkinkan kita untuk diselamatkan. Apakah kita langsung selamat? Belum. Kita dimungkinkan diselamatkan. Andai kata tidak ada karya Yesus di atas salib, maka manusia semuanya meluncur ke neraka tanpa dihakimi. Tetapi karena ada salib Yesus, ada karya keselamatan, maka manusia dimungkinkan untuk diselamatkan. Gimana caranya Pak? Kerjakan keselamatanmu. Ada bagian kita. Apa Bapak Ibu? Mengerjakan keselamatan. Bukan di Filipi 2 ayat 12. Saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu. Karya salib Yesus itu membuat seseorang tidak otomatis selamat Bapak Ibu. Karya salib Yesus itu memungkinkan seseorang untuk diselamatkan. Jika saudara tidak bersedia mengerjakan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, jangan naif bisa selamat. Kalau orang-orang Kristen yang nggak belajar kan, waduh jadi Kristen langsung selamat otomatis. Nggak ada rumusnya. Kalau emang jadi Kristen langsung selamat, berarti nggak ada seruan pertobatan dong. Untuk apa seruan pertobatan? Bener? Kalau karena Yesus langsung membuat orang jadi selamat, berarti nggak perlu ada seruan untuk berjuang, berbuat baik. Benar-benar karena ada seruan pertobatan, ada seruan berbuatlah baik, karena engkau diciptakan untuk perbuatan baik. Berjuanglah supaya engkau setia dan taat. Itu artinya kita memiliki bagian untuk mengerjakan keselamatan kita, yaitu berjuang hidup taat dan setia, supaya karya salib Yesus di atas salib tidak menjadi sia-sia. Siap berjuang Bapak Ibu? Bisa memaknai Paskah? Bisa ya? Jadi kalau nanti dengar khotbah Bapak Ibu menjadi pemenang, jangan langsung nangkap pemenangnya. Aku sudah taat atau belum ya? Amin. Bapak Ibu sudah diselamatkan, langsung mikir, apa aku sudah taat atau setia ya? Apakah aku sudah seperti Yesus ya? Kalau aku belum seperti Yesus, apakah aku selamat ya? Kalau aku belum taat, apakah aku diselamatkan ya? Itu harus menjadi kebenaran yang melengkapi nanti. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di mimbar demikian, kita sudah punya bagian yang melengkapi kebenaran itu. Mulai mengerti Bapak Ibu? Siap berjuang dengan saya? Mari kita wujudkan cinta Bapa melalui karya putranya ini, supaya kematiannya di atas salib tidak menjadi sia-sia dan cinta Bapa dapat diwujudkan, karena Ia menghendaki supaya di antara kita jangan ada yang binasa. Tuhan berkati. Amin.